Berantas pelaku match fixing, Erick Thohir usung misi khusus. Ex-kiper timnas Indonesia yang berakhir tragis. Berpotensi bela timnas, anak legenda Belanda tebar pesona. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Berantas pelaku match fixing, Erick Thohir usung misi khusus. Kabar baik menghampiri pecinta sepak bola tanah air. Usai Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku yang melakukan match fixing dalam kompetisi Liga Sepak Bola di Indonesia. Sebagaimana diketahui dalam beberapa hari terakhir, jagat dunia maya tanah air dihebohkan dengan adanya pengaturan skor di kompetisi usia muda. Netizen bahkan mengecam hal tersebut di tengah gencarnya kontroversi pemain keturunan dan juga pembinaan pemain lokal. Sontak dalam acara sosialisasi aturan yang disampaikan perwakilan tim Komite Perwasitan PSSI Yoshimi Ogawa, Erick Thohir kembali menegaskan komitmen PSSI untuk melakukan transformasi Liga Sepak Bola di tanah air. Mantan Presiden Inter Milan tersebut mengakui bahwa untuk membangun liga yang berkualitas tidak bisa dilakukan sepihak atau sendiri-sendiri, tetapi harus melalui kerjasama semua unsur untuk menjalankan perubahan. Untuk menuju perubahan kualitas liga yang diharapkan, PSSI tidak akan mentolerir adanya praktik match fixing yang dilakukan oknum manajer, pelatih, pemain, wasit, maupun agen. Tapi ada satu poin besar, saya tidak akan ada toleransi mengenai match fixing. Dari manajer, dari pemain, dari agent, dari pelatih, dari wasit, kalau ada saya sikat. Menariknya, Erick Thohir menegaskan bahwa Liga 1 harus makin berkualitas sehingga bisa menjadi liga terbaik di Asia Tenggara dan 15 besar di Asia. Sebab berdasarkan ranking kualitas liga yang dirilis Konfederasi Sepak Bola Asia pada Mei lalu, Liga 1 Indonesia masih berada di peringkat ke-28 level Asia dan juga posisi ke-6 di ASEAN. Hal itu tentu bertujuan untuk mengimbangi prestasi timnas Indonesia yang mulai berkembang signifikan. Terlebih Sintayong sendiri sempat mengakui bahwa liga yang baik akan menghasilkan timnas yang baik pula. Ex-kiper timnas Indonesia yang berakhir tragis. Pertama, Kurnia Mega. Kurnia Mega sempat menjadi penjaga gawang nomor 1 di timnas Indonesia. Ia juga tak tergantikan saat skuad Garuda dilatih oleh mendiang Alfred Riedel. Penjaga gawang kelahiran 1990 itu selalu diandalkan oleh timnas Indonesia mulai dari U19, U23 sampai senior dengan prestasi runner-up SEA Games 2011 serta Piala AFF 2010. Di level klub, Kurnia Mega sukses mempersembahkan gelar juara Liga Indonesia 2010 bagi Arema FC dan Piala Presiden 2017. Akan tetapi di puncak karirnya, Kurnia Mega mengalami penyakit glaukoma hingga membuatnya harus menyambung hidup melalui berjualan di media sosial. Kedua, Gendry Pitoy. Meski tidak setenar Marcus Horizon saat menjadi kiper timnas Indonesia, namun Gendry Pitoy selalu tampil gemilang saat dipercaya sebagai penjaga gawang skuad Garuda. Puncak keemasan Gendry Pitoy bersama timnas Indonesia terjadi pada periode 2002 hingga 2004 setelah mengantarkan tim asuhan Peter White menjadi runner-up Piala AFF. Di level klub, Gendry Pitoy telah memperkuat banyak tim seperti Persiram Raja Ampat, Persema Manado, Persikota Tangerang, Persipura Jayapura, Persija Jakarta, dan Persib Bandung. Usai gantung sepatu dari dunia sepak bola, Gendry Pitoy memutuskan untuk beralih profesi dengan menjalankan usaha peternakan ayam di kampung halamannya. Ketiga, Kurnia Sandi. Kurnia Sandi merupakan rekan seangkatan dari Kurniawan Dwi Yulianto ketika keduanya sama-sama mengikuti program Primavera di klub Sampdoria pada 1994. Ia juga pernah mendapat panggilan reguler timnas Indonesia di era 1990-an hingga awal tahun 2000-an bersama kiper legendaris lainnya Hendro Kartiko. Tapi pada 2015 silam, Kurnia Sandi dikabarkan menderita sakit parah sampai membuatnya lupa ingatan hingga memutuskan rehat dari sepak bola.
berpotensi bela timnas. Anak legenda Belanda tebar pesona. Bintang muda keturunan Damian van der Vaart tiba-tiba menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air lantaran berpotensi membela timnas Indonesia. Hal itu tak terlepas dari statusnya sebagai putra legenda Belanda Rafael van der Vaart. Damian bisa membela timnas Indonesia karena memiliki darah keturunan dari sang ibu, yakni Sylvie Meis, seorang model kelahiran Belanda. Diketahui Sylvie Meis memiliki darah Indonesia dari ayahnya, dengan kata lain Damian memiliki darah Indonesia dari sang kakek. Untuk itu, Damian pun bisa saja dipinang oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat ataupun di masa yang akan datang. Karirnya di sepak bola masih terbilang seumur jagung, mengingat usia Damian yang masih menginjak 18 tahun. Meski begitu, Damian punya perjalanan yang menarik. Ia mengawali karirnya di Jerman bersama SV Victoria, bermain di klub tersebut selama 7 tahun dari 2013 hingga 2020. Setelah sang ayah hijrah ke Denmark dan berkarir sebagai asisten pelatih untuk Elsbach LV, barulah Damian menyusul dan bermain untuk tim akademi klub itu sejak 2020. Setelahnya, keduanya memutuskan kembali ke Belanda. Kepulangannya ini kemudian membawa Damian bergabung ke tim akademi papan atas Belanda, yakni Ajax Amsterdam. Saat ini pemain berposisi gelandang itu masih bermain bersama Ajax dan baru saja berhasil naik kelas dari tim U18 ke tim U19. Damian tercatat telah tampil sebanyak 22 kali dan berhasil mencetak 1 gol dan 2 assist. Meski tergolong bersinar di level muda dan dikenal sebagai putra seorang legenda, dan hal ini membuat PSSI bisa saja meminangnya agar mau membela timnas Indonesia.